Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab al-Imam Ahmad bin Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya insyaallah. Aja. Sudah itu kemarin. Iya. Buat Nur binti. Selanjutnya. Iya. Liyunfik dzu sa'atin. Selepasnya itu 39. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhkur wa tadhkir, nafa wa intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtagha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Niki hikmah yang kita baca malam ini yang kita akan bahas masih ada sangkut paut dengan hikmah yang 2 minggu kemarin yang kita bahas. Masih membahas tentang dua keadaan hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Kedua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kekasih Allah. Cuman kedudukan dan posisi mereka berdua ini sangat jauh sekali. Maka disebut syattana, sangat jauh keadaan antara orang-orang yang kedudukannya nomor 1, yaitu orang-orang wasilin, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, kemudian dengan orang-orang yang masih meniti perjalanan untuk sampai atau disebut salikin. Tapi semuanya dicintai karena tujuannya sama, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang satu sudah sampai tujuan, yang satunya masih perjalanan. Semuanya dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas ciri-cirinya orang yang telah sampai itu, yaitu orang-orang yang arafal haqq li ahlihi fathbatal amra min wujudi aslihi, yaitu dia yang menemukan yang hak. Maknanya secara hakikat ini bukan pembicaraan saja. Kalau pembicaraan kita bisa. Apa itu yang mendalilkan, yang menjadikan dalil adanya Allah, asbab adanya alam semesta. Jadi yang diisbatkan jadi dalil itu yaitu Allahnya yang wajibul wujud sebagai bukti adanya alam semesta. Kalau ucapkannya mudah saja, tapi ini memang hakikat mereka rasakan dalam diri mereka bahwa yang hak ada itu ya hanya Allah. Yang lain-lain ini cuman tajalli atau manifestasi Allah Subhanahu wa taala, yang aslinya tidak ada. Makanya ya kekasih-kekasih Allah itu sifat mereka itu dalam Al-Qur'an la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia narasin takutan, kembali narasin takutan karena dianggap memang hakikatnya semua tidak
Tidak ada. Enggak ada. Takutnya mereka itu kalau Allah itu marah. Kalau Allah itu marah. Mereka bukan takut sama orang ini sehingga dia tidak mau mendekat karena takut, bukan. Atau kalau bahasa kita perot, enggak ikut bergaul di situ, bukan. Mereka itu takut nanti kalam pembicaraan atau tutur kata atau tindakan mereka itu nanti salah sehingga menyakiti hati seorang muslim. Nah, kalau hati orang muslim sakit itu dia takut nanti Allah marah sehingga mereka tidak mau bergelut di situ. Bukan karena takut dengan si fulan atau si anu, enggak. Dia ikut khawatir jangan sampai nanti sebabnya itu ada terluka fisik atau hatinya hamba-hamba Allah sehingga asbab itu dia dimarahi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang mustadillu bi, yang istidlalu alaihi, yaitu orang yang alam semesta itu dijadikan dalil sebagai wujudnya Allah. Ya, dia katakan ya karena sudah ada alam semesta ini tidak mungkin nggak ada yang menciptakan, mesti ada yang menciptakan Allah. Jadi yang dilihat dulu alam semestanya, makhluknya, baru dinisbatkan kepada Allah. Kalau yang pertama tadi Allahnya yang dinisbatkan, kemudian makhluknya. Jadi sama-sama mulia, sama-sama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuman tetap kedudukannya syattana, beda jauh, nggak bisa disamakan. Nah, adapun yang selanjutnya ini yaitu perintah bagi orang-orang yang sudah punya kedudukan seperti itu untuk dia ini menyampaikan. Walaupun ini ayat ini hampir ada serupa dengan yang ada di Al-Quran. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaih. Artinya hendaklah mengimpakkan dzu sa'atin, orang yang memiliki keluasan rezeki, min sa'atihi, daripada luasnya rezeki. Sebenarnya ini di ayat Al-Qur'annya membahas tentang bahasan nafkahnya seorang suami kepada istri gitu dalam fikihnya. Cuman Imam Ahmad memasukkannya ke dalam ranah tasawuf. Jadi kalau kita sebagai suami itu kita ngimpak itu menurut keadaan istri atau keadaan suami? Kita mengimpak itu, keadaan istri suami, keadaan suami, bukan keadaan istri. Nanti merarikan anak pejabat terus itu miskin dong mati itu. Keadaan suami, berapa kemampuannya suami, yaitu yang diimpakkan, bukan keadaannya istri. Nanti orang-orang nikah dengan orang-orang anak-anak pejabat dong repot, dia orang tidak punya apa-apa gitu. Keadaan suami. Maka suami yang punya rezeki banyak, luas, kaya, ya wajib dia impakkan ke istrinya dengan kekayaan yang lebih yang dia berikan itu. Waman qudira, di sini dimasukkan ke ranah tasawuf oleh Imam Athaillah, al-wasilu ilaih. Maka maksudnya di sini beliau masukkan ke pembahasan tasawufnya. Maksudnya itu yaitu orang yang sudah sampai kepada Allah itu, al-wasiluna ilaih, orang yang sampai kepada Allah itu hendaklah juga dia menyampaikan apa yang mereka dapatkan kepada orang lain, gitu maksudnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau Mi'raj, pulang Mi'raj itu disuruh sembunyikan nggak apa yang beliau dapatkan? Tidak disembunyikan, langsung disampaikan. Bahkan yang pertama kali terima kejadian Isra dan Mi'raj siapa? Kalau disebutkan yang berarti Abu Jahal malah. Abu Jahal itu. Pagi-pagi Nabi mau ke masjid, sepulang beliau dari Mi'raj itu ditemukan sama Abu Jahal itu. Apa yang telah kau dapatkan, katanya. Apa yang telah kau dapatkan tadi malam? Apakah kamu telah mendapatkan sesuatu di Tuhanmu? Ya, katanya, apa kamu dapat? Aku di-mi'rajkan dari sini, dari Mekah ke Palestina, kemudian nembus sampai ke Arsy, sampai ke Muntaha, sampai ke Mustawa gitu. Kemudian balik dalam masa berapa lama? Tadi malam, katanya.
Nah, langsung itu dijadikan modal oleh Abu Jahal untuk pecah belah sahabat. Nah, sahabat-sahabat yang lemah keyakinannya baru mau Islam, banyak yang murtad. Karena yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena masih pakai logika. Kan secara akal kita itu tidak mungkin, mustahil itu secara akal ini akan terjadi ke orang hanya semalam bisa ke Mekah, ke Palestina, terus naik tembus langit ke-7, turun lagi, belum main-main ke surga, Nabi diajar ke surga, ke neraka, belum ketemu para nabi dan sebagainya, itu hanya satu malam. Maka Abu Jahal katakan, wah ini cara saya untuk mempecah belah sahabat-sahabat Nabi. Maka dia pergi, dikatakan, percaya nggak kamu begini, percaya nggak kamu, oh nggak mungkin, pembohong berarti Muhammad, murtad. Akhirnya singkat ceritanya Abu Jahal ini, kalau begini saya datang ke satu-satu capek, mending saya datang ke sahabat karibnya Muhammad ini saja. Sudah. Siapa? Abu Bakar. Waktu Abu Bakar belum tahu. Maka dia datang dari jauh, dilihat udah pagi-pagi dilihat Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar senang, wah ini senyum-senyum, tumben ruan wayah ini datang kembali senyum-senyum, biasanya ngomeh doang, ngamuk serem ruan. Abu Jahal ini datang ke rumah Abu Bakar, ini senyum, berharap akan masuk Islam. Ternyata pas sampai datang ngasih kabar. Apa kabarnya? Sebelum saya ceritakan kamu kabarnya, beritanya saya tanya dulu kamu. Cerdas memang Abu Jahal ini. Maka disebut di nama aslinya Abul Hakam namanya. Karena dia enggak hak, makanya dikatakan Abu Jahal. Ditanya dulu Abu Bakar, kamu kan orang yang sering melakukan safar dari Mekah, kadang ke Romawi sana, ke Parsi, kadang ke Palestina juga, kadang ke Mesir juga. Nah, kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu biasa berapa lama? Dia katakan kalau bolak-balik itu bisa sampai 80 hari. Berarti perjalanan 40 hari kurang 40 hari, itu pakai onta yang paling cepat. Oh begitu ya, kamu yakin ini? Sangat yakin. Nah sekarang saya beritahu kamu, ini ada orang tiba-tiba ngomong dia hanya semalam katanya bisa sampai ke Palestina, bahkan bukan Palestina, sampai ke langit ke-7 dan seterusnya, dan balik lagi hanya semalam. Bagaimana itu pendapat kamu Abu Bakar? Lekat. Bohong, karena Abu Bakar masih pakai logika. Nggak percaya, nggak usah didengerin itu kan Abu Bakar. Cuman Abu Bakar mikir, dot dulu saya bisa ngeros nih gitu. Saya bisa ngeros nih kan. Oh, saya ngeros nih teman karibmu itulah. Siapa? Muhammad. Oh, lawan Muhammad jangan. Percayaku. Mama beliau katakan diabadikan itu, lau anna Muhammadan takallama ab'ada min dzalik la sadaqtuh. Kalau lagi Muhammad itu ngomong yang lebih dahsyat dari ini, mungkin bukan semalam, sekejap aja sampai ars, tetap ku percaya. Nah itu keyakinan kehebatannya Sayyidina Abu Bakar, karena beliau yakin Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, dan apa yang beliau alami itu mesti itu adalah mukjizat. Gampang bagi Allah untuk berbuat seperti itu. Maka apa yang dialami Nabi ketika Mi'raj itu pun diceritakan, bahkan diceritakan kepada musuh langsung pertama kali sebelum ke sahabat-sahabat beliau. Nah, begitu juga orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya juga bersyukur kepada Allah dengan mengajarkan atau menceritakan tata caranya juga supaya bisa sampai ke sana. Ini maksudnya syukurna orang-orang wasilin itu hendaklah membagi pengalaman ilmu yang dia dapatkan sehingga sampai kepada Allah. Dalam artian menyampaikan ilmu yang dia, pengalaman rohaniyah yang mereka dapatkan. Bagaimana Ustadz dengan ada kaul copo ulama ini, nggak tahu siapa, cuman pernah yang dengar, ada yang mengatakan ibsa'u sirrir rububiyah kufrun, membahas mencerita-cerita tentang rahasia-rahasia Tuhan itu kekufuran. Itu maksudnya gimana? Apa nggak kena kita kalau kita bahas-bahas seperti itu? Ibsa'u sirrir rububiyah kufrun, menceritakan rahasia-rahasia Tuhan itu bisa kufur kita nanti. Maka ulama katakan yang seperti ini tentunya yang ngomong itu bukan ahlinya, begitu. Dia ngomong bukan berdasar kitab, dia ngomong-ngomong awak, nggak ada panduan kitabnya. Kalau kita kan kita pakai
Ulama-ulama kita kan kita pakai kitabnya para ulama kita gaji, dan yang kita sampaikan apa yang kita dapat dari mereka-mereka yang sudah sampai makom tersebut. Yang nggak boleh itu dia ngomong seperti itu, dengan hawa nafsunya, tidak ada panduannya, dengan pengalaman diri mereka sendiri. Dia pun belajar bukan pada suatu yang cocok untuk dipelajari. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti kesalahpahaman, sehingga pahamnya salah, apalagi yang kaitan tentang hal-hal seperti ini, sehingga tersesat. Ataupun bisa mungkin menyampaikan kepada orang yang belum tepat untuk disampaikan ilmu seperti itu, begitu. Dia nyampaikan ilmu seperti itu kepada penentang orang-orang tidak yakin adanya karomah misalnya, nggak yakin adanya mukjizat, tidak yakin adanya kelebihan para wali-wali itu. Jadi di situ kita sampaikan, otomatis nanti akan jadi fitnah karena orangnya tidak meyakini itu. Seperti ini kita ceritakan seperti ini, orang-orang salafi yang percaya karena dia nggak yakini adanya karomah seperti itu. Itu maksudnya. Nah, yang pertama ini hendaklah orang-orang yang wasil itu membagi pengalaman yang mereka dapatkan sehingga mereka sampai itu kepada orang lain supaya bisa ditiru. Maka banyaklah karangan kita para ulama. Kayak ini kan yang ngarang ini orang yang sudah sampai, Al-Imam Muhammad ibn Athaillah, yang punya guru namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya guru namanya Syekh Abu Hasan Sazili. Jadi orang-orang yang hebat. Beliau kita kaji kitabnya begitu. Nanti yang bagian Ihya nanti itu kan Imam Ghazali, beliau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kitab-kitab yang lain. Kemudian wa man qudira alaih, dan siapa yang agak disempitkan rezekinya oleh Allah. Kalau fikihnya ya orang miskin, misal suami itu tidak mampu atau dia punya kecukupan sebegitu, maka secukup yang dia mampu dia infakkan, nafkahkan kepada dia punya istri. Kalau kita kembalikan kerana ini disebutkan wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaih. Maksudnya orang yang sempit ilmunya di sini, rezekinya ini, yaitu orang-orang sair, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ilahi kepada Allah. Nah, orang-orang yang sadik ini juga ada perintah juga untuk menyampaikan, cuman sepengetahuan dia gitu. Jangan yang tidak diketahui dia itu dia sampaikan, itu nggak boleh. Sepengetahuan dia, apa yang dia tahu mungkin dari pengalaman diri dia, atau yang dia kaji dari guru-guru dia, atau yang ditengoknya di kitab-kitab para ulama. Jadi boleh dari sekemampuan dia, seukuran kepahaman pengetahuan dia yang dihadapkan daripada kitab-kitab para ulama. Jadi sama-sama dibolehkan untuk menyampaikan ilmunya. Jadi tentunya ya jelas gitu, jelas ya, yang kita kaji itu jelas, yang tepat kita ngaji itu jelas sanad keilmuannya, karena penting sanad keilmuan itu juga penting supaya nanti ada pertanggungjawaban kita di akhirat, sehingga disebutkan al-isnadu minad-din, kata Imam Malik. Sanad ini sanad keilmuan, kah thariqah kah apa itu, semua itu bagian daripada agama. Lawalal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang kan boleh ngomong semau-maunya. Kalau orang nggak ada sanad, ilmunya ngomong semaunya, apa senembele rausan wah. Lagu dengan namun beri sanad ilmu, tidak akan terkeluar penyampaiannya itu kecuali apa yang disampaikan oleh guru-gurunya di atas. Nah, gurunya dengar ke gurunya dengar sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Jadi terjaga dia. Lagu namun dengar dan kado sanad ngaji. Nah, ya, buka internet apa untuk buka pengajian. Nah, bahaya. Paham maksudnya ya? Maka penting ngaji, penting. Kemudian juga berguru, caranya ngaji. Berguru juga tidak cukup, cari guru-guru yang punya sanad keilmuan supaya ada pertanggungjawaban kita kelak kalau seumpama kita diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti kalau kita ada salah kita saya ngaji di sini, ya ngaji di sini, ada kita punya pertanggungjawaban. Dulu guru saya begini yang nyuruh saya, guru saya begini. Jadi kita
aman. Nanti kita berguru dengan guru yang punya sanad. Nanti kan gurunya juga katakan, oh saya berguru sampainya kepada Rasul, selamat semua jadinya. Kalau nggak punya sanad nanti, oh saya berguru ke sini, kamu ambil ilmu dari mana? Nggak ada, dari Google. Dan repot jadinya seperti itu. Itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah hanya sedikit saja di sini penjelasan daripada tambahan daripada hikmah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ya kisah-kisah juga perlu kita kaji, kisah-kisah yang kaitan tentang para aulia-aulia Allah, entah kisah para nabi, para rasul, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya yang mereka merupakan kekasih Allah, itu juga perlu kita mengkaji, mengirimkan doa, bertawasul. Itu nanti setiap doa tawasul atau apa saja ketika kita sebut namanya para wali itu tersebut, mereka atau beliau itu mengetahui. Maka setiap kita baca Fatihah itu Syekh Abdul Qadir itu ditahu kita. Oh si fulan, semakin sering nanti kita akan dapat syafaat daripada beliau. Tetapi kalau kita jarang berfatihah atau jarang menyebut-nyebut nama beliau, apalagi meragukan kewaliannya atau mengingkari karomah-karomahnya, oh bahaya aja besok. Bahaya. Maka dia punya kelebihan. Orang-orang yang punya kelebihan dari segi yang seperti itu tuh perlu kita deketi, seperti para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji kisah-kisah mereka itu membuat kita akan tahu betapa banyaknya kelemahan kita, terutama di akhir zaman ini. Ada ulama mengatakan, man nadhara ila siyaris salafi arafa taksiruhu wa takhallufuhu an darajatir rijal, katanya. Siapa yang senang menengok atau mengkaji, membahas sirah-sirahnya orang-orang terdahulu, bukan salafi maksudnya, salafi bukan salah, maksudnya orang-orang terdahulu yang soleh, yang takwa itu, arafa taksiruhu, dia akan tahu kekurangan dirinya, wa takhallufuhu, dan keterbelakangannya daripada beliau-beliau itu. Ada orang yang sampai begini ibadahnya, ternyata kita ini urus dunia doang, jauh. Dengan kita ngaji kisah-kisah mereka itu, kita akan merasa ya Allah betapa jauhnya kita dengan mereka, sehingga kita semangat. Maka Al-Quran itu isinya, kata ulama itu 4 saja intinya. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga tazkiyah atau akhlak, yang terakhirnya cerita. Kenapa kok terakhirnya cerita? Karena kita akan bisa pelajari ini, kita akan bisa ikuti ini, mesti harus ada contoh figur. Cerita makanya penting, harus ada figurnya, sehingga kita bisa mencontoh bagaimana menerapkan 3 amal ini. Maka diceritakan kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad, kisah orang-orang yang jahat, supaya kita bisa jauhi amalan-amalan mereka. Makanya kita mungkin ya satu saat kita coba buka yang kaitan tentang kisah para ulama-ulama terdahulu, sehingga kita semakin kenal, semakin cinta dengan beliau. Cinta saja itu kepada orang seperti itu tuh luar biasa kelebihan, bisa menyebabkan anak-anak kita jadi anak-anak hebat, insyaallah ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kira ditanyakan? Iya. 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 Belum ketemu. Ketika beliau mau berjumpa dengan itu sahabat-sahabat, langsung ketemu sama, pertama kali bertemu dengan Abu Jahal di jalan. Sepulang beliau itu, kan beliau mau ke masjid itu, mau nyampaikan apa yang di stop oleh Abu Jahal. Itu riwayat yang lain, mungkin sudah juga disampaikan ke istri beliau mungkin dan sebagainya. Intinya ya Nabi diperintahkan untuk menyampaikan apa yang beliau dapatkan. Nah, ya orang-orang salikin juga perlu menyampaikan supaya ya mendapat seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Ya mungkin kita ya. Ya.
Kalau para ulama kita ahli sunnah sangat tidak membolehkan, karena bahaya, sangat berbahaya. Mungkin kalau konsultasi, namanya ngaji kan kayak begini nih, ngaji. Kalau konsultasi mungkin apa namanya, adu argumen atau ya ngomong-ngomong biasa enggak apa-apa. Kalau ngaji terus tajuk kitab terus apa, terus tahu aja dia dohanu, ya sekedar bolak-balik dari internet doang, tahu apa, yang modal tahu bahasa Arab, lebih baik jangan, karena bahaya nanti. Parahnya itu apa, afatnya itu bahaya sekali nanti. Ya, pemahamannya itu akan masuk ke pemahaman kita jadinya. Kalau orang ngaji nggak punya sana itu udah mudah nyalaan. Lapu salaan. Man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Siapa yang sedikit ilmunya paling banyak nanti nyalahkannya. Orang kalau sedikit ilmunya lapu salaan. Tapi man kathura mutala'atuhu, tapi siapa yang banyak ngajinya, banyak itu luas ilmunya, ndek nembani mudah-mudah nyalaan. Paling ini berdua dalil. Oh, ini pasti punya dalilnya. Jadi dia mudah karena dianggap orang ini punya dalil-dalil masing-masing. Tapi kalau sedikit, pokoknya lo menarik zaman Nabi, wah ngembe-ngembe pokoknya ada Nabi. Nah itu namanya sedikit ilmu. Apa insyaallah ya. Nah sedikit mungkin tambahan. Nah bagaimana caranya supaya kita ini masuk, kan dikatakan dalam syarah hikam ini juga, salik niki punya cahaya dan wasil niki juga punya cahaya. Walaupun di sini kitab tidak ada dia, ini tambahan jadi sarahnya aja. Kalau yang salik itu punya nur namanya, yang berjalan menuju ke Allah namanya nurit tawajjuh namanya, nur tawajjuh, yang dihasilkan daripada amal-amal wirid yang dia buat itu. Tapi kalau yang wasilin namanya nurnya nur muwajjah, nur yang langsung daripada Allah. Nah, kalau sudah berlangsung dengan Allah akan bertahan sudah itu. Nah yang perlu kita bahas sedikit mungkin nur yang dimiliki oleh para salikin atau para muridin, yaitu nur tawajjuh, nur yang dihasilkan dari amal. Jadi setiap dia tekuni amal itu semakin meningkat apapun bentuk amalnya, entah amalan zahir atau amalan batin, akan meningkat nur dari setiap amal. Jadi amal kita ini kan wirid yang kita ngaji ataupun baca Al-Quran ini, kalau terus kita istiqomahkan itu semakin besar cahayanya, semakin besar. Nah ada 3 tingkatan nur yang perlu dilalui oleh setiap orang yang salik untuk bisa sampai kepada derajat orang-orang yang wasilin itu. Yang pertama nurul Islam namanya, nurul Islam. Nurul Islam ini ciri-cirinya gimana? Menikmati daripada amalan-amalan zahir ini, dinikmati. Kamu nikmat zikir, pokoknya mau teman zikir dan mau tegawe apa-apa, apapun itu, mau nikmat zikir atau nikmat baca selawat, pokoknya ya hampa hidupnya lah, mau baca selawat, lah mau baca apa Quran sejus, pokoknya tenang. Nah, berarti ini orang sudah memasukkan namanya nurul Islam. Nah, itu kita sah. Dan bahas-bahasa tinggi-tinggi lah mudik mantap sampai jok makom-makom sangine nurul Islam ini. Ciri-cirinya kata ulama, lezat dia rasakan tatkala dia mengamalkan amalan-amalan zahir ini, zikir kah, baca selawat kah dan sebagainya itu. Kemudian untuk naik yang kedua ke namanya nurul iman. Ada nama nurul iman. Nah, nurul iman ini tingkatannya bukan yang zahir lagi, tapi lezat dengan merasakan amalan-amalan batin. Apa itu? Lezat dia dalam ikhlas itu. Lezat dia dalam tawakal, lezat dia dalam tawadu, lezat senang, dia merasa senang dengan tawadu itu, merasa senang nikmat dengan qanaah itu, merasa nikmat dengan pokok yang dalam-dalam itu yang nggak kelihatan itu dia rasakan nikmat. Atau berarti orang ini sudah mencapai derajat nurul iman. Kalau tadi kan yang zahir ini aja zikir nikmat. Yang kedua ini nurul imannya, yaitu amalan batinnya, dia merasakan kelezatan kalau ikhlas, kemudian lezat dia dalam qanaahnya, menerima apa, dan lezat dia dalam tawakalnya, serah dirinya kepada dia, rasakan lezat nikmat sudah. Nah kemudian untuk naik ke derajat nurul ihsan, nah itu ditambah lagi mujahadahnya, ikhlasnya ditingkatkan. Kalau mungkin ikhlasnya amal itu karena dapat sorga, ya diikhlaskan lagi sudah amal lillahi
Allah, bukan karena takut surga dan neraka, tapi itu punya tahap-tahapan. Jadi intinya ini yang harus diusahakan oleh para salikin untuk bisa memperoleh derajat yang dimiliki oleh orang-orang wasilin. Usahakan bagaimana meningkat amalan zahirnya itu nikmat, habis itu nanti lama-lama dia punya sifat-sifat itu dirasakan, sifat-sifat yang seperti itu yang terpuji itu dinikmati, dia rasakan senang. Dia tidak ganggu orang itu nikmat, dia ikhlas dalam amal itu nikmat, dan seterusnya. Itu tahapan-tahapannya yang perlu kita usahakan. Minimal ya nurul Islam nih, wah, menikmati amal. Sebagaimana nikmat mancing, lu mancing kerita lu nikmat, nonton nikmat baca selawat, nonton nikmat goreng kopi, lu masih nanti wah, nonton nikmati masih kan, salah deh. Nah, itu yang perlu kita usahakan. Paham ya? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanyakan? Ini sedikit anunya ini. Atau kita cerita cerita di Rundes kejar nih. Nah, sebagaimana tadi itu kisah-kisah itu kan penting itu kita ketahui untuk kita ini semangat untuk kita bisa tengok betapa lemahnya kekurangan kita dalam ibadah melebihi orang-orang terdahulu. Ada satu kisah nih, kalau nggak salah namanya Al-Imam Abdullah bin Muhammad As-Segab nih, Fakihul Muqaddam Tsani. Beliau ini termasuk orang kaya. Fakih Muqaddam itu ya derajat wali tinggi itu. Beliau wali tinggi, punya makam sangat tinggi. Nah, beliau ini masya Allah amalannya itu setiap hari itu khatam Al-Quran 8 kali. 8 kali, pagi 4 kali, malam 4 kali. Beliau saudagar. Beliau punya kebun korma. Berapa? Berapa kebunnya? 15 hektar. Kebunnya 15 hektar. Digarap sendiri, tapi sehari itu bisa khatam Al-Quran 8 kali. Pagi 8, pagi 4, malam 4. Bagaimana itu? Itulah keberkahan waktu yang Allah berikan. Karena mereka itu ya ta'alluqnya kepada kuat, maka kekuatan Allah yang turun, Allah yang mengurusnya. Orang-orang terdahulu. Namun kita kan masya Allah kadang buruk ngurus bangkat arak setengah kadang mau lalu ngaji sampai beliau ngaji nih kan bangkat biar arak setengah cuma selesai terus itu ngeno kan. Ada lagi Syekh Junaid Al-Baghdadi niki. Syekh Junaid niki kan yang kita kenal. Syekh Junaid ini siapa beliau ini? Rujukan kita dalam ilmu tasawuf. Beliau itu saudagar juga. Maka jangan sida kadang ngelihat berharap ustadz di bisnis diri. Harus itu punya usaha ustadz itu supaya orang gak berpahaman bareh. Nih ustadznya ngajahan nih cari jarum minta amplop nih kan. Supaya kita hilangkan itu ya ustadz itu harus punya usaha supaya jangan nanti orang berpahaman yang ngajahan ini ada yang modal dompet ada seperti itu. Ya itu diajarkan itu sama guru-guru kita itu. Mending kamu harus usaha walaupun kamu sibuk ngajar, ada apa usaha yang kamu usahakan sehingga tidak jadi fitnah. Syekh Junaid ini masya Allah Sayyidut Taifah. Beliau ini punya toko banyak tokonya. Itu kalau pulang dari masjid subuh itu habis wirid. Nah, kalau pagi mau ke pasar itu dibuka sedikit apa namanya? Lawang jendela toko kita ada nara presenting. Pokoknya sembahyang 200 rakaat. Pokoknya sembahyang 200 rakaat. Maka apa yang dimiliki orang beliau miliki. Padahal cuman sebentar aja, habis waktu pulang. Karena apa? Diserahkan ke Allah. Kerjanya secukupnya saja sudah. Namun itu apa? Jin do ada yang ngasa oleh pakan tahu. Aku ingin dengar diri keadaan saya nih, Nah itu orang-orang dahulu. Makanya supaya kita ini ngerti bagaimana orang dahulu itu
betul-betul mengedepankan, memang dia usahakan, dia cari dulu yang pemberi rezekinya itu didekati dulu. Pemberi rezekinya itu, yang punya rezeki itu yang didekati dulu. Baru dia cari rezeki. Kalau sudah ngelapor ke pemberi rezeki kan gampang. Dia udah sok-sok doang, ternyata dia tetap repot aja ini, seperti itu. Ada lagi seorang ulama, masih jauh. Ada lagi Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad juga ini, yang ngarang kitab Bughiyah itu. Beliau itu Masya Allah luar biasa. Kalau zikir itu hebat beliau itu. Kalau zikir itu tarik nafas itu, sekali tarik nafas itu 1000 kali ya Latif. Bisa enggak? Itu tahu enggak? Tahu enggak? Tahu tuh, sedot sugul-sugulan pendet sugul. Malaikat jadi pelai. Itu orang-orang dahulu seperti itu. Sekali sedot itu diuraikan itu, beliau membaca dalam satu kali tarikan nafas itu 1000 kali ya Latif. Itu kadang dek tuh. Dan banyak lagi kisah-kisahnya orang-orang terdahulu. Makanya kalau kita baca kisah orang-orang soleh terdahulu, pantaslah malaikat itu jadi kasih Allah, karena mereka itu memang begitu amalan mereka itu. Cintanya dengan Allah lebih, sehingga urusan mereka dari segala segi dipermudah. Apa beda dengan caya? Ndek no beda. Pada te manusia, pada te keluaran ngene masih pada te bertuhanan Allah, Nabi Muhammad masih pada Quran tuh. Cuman bedanya ya wallahu alam lah pada masing-masing. Nah, intinya semakin banyak kita kaji kisah-kisah para soleh-soleh terdahulu itu, kita akan menemukan kekurangan kita, kelemahan diri. Arafa taqsiruhu an darajatir rijal. Imam Syafi'i katakan al-qissatu junudin min junudir rahman yuthabbitu bihi qulubu awliyaihi. Kisah-kisah ini kata Imam Syafi'i itu pasukan-pasukan Allah, yuthabbitu bihi qulubu awliyaihi, yang akan menguatkan hati-hati para kekasihnya. Tatkala kita lemah, malas, baca kisah orang terus, semangat Malik. Itu pasukan Allah itu secara tidak sadar itu semangat Malik untuk berjuang. Nabi Muhammad juga pernah merasakan loyo. Nabi Muhammad berdakwah itu lemas loyo. Diceritakan kisah-kisah Nabi Musa yang begitu banyak juga ujiannya, beliau semangat lagi. Apalagi itu kadang ini terbosan, kadang itu malas, kadang ngaji masih terbosan malas. Nah, baca kisah-kisah orang terdahulu sehingga kita jadi semangat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Karena ini penjelasannya sedikit ya, seperti itulah kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biya lil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.